Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis buta yang dipaksa melakukan tindakan enak-enak oleh seorang pria. Gadis berpedang tersebut bernama Hichi. Sejak kecil dia tidak tahu keberadaan kedua orang tuanya. Beruntungnya Hichi ditolong oleh seorang samurai buta yang bernama Zatoichi. Hichi sering dititipkan oleh sang ayah angkatnya di sebuah perkumpulan bernama Goje, yaitu perkumpulan pemain samisen atau gitar khas Jepang. Tapi pemainnya semua adalah tunanetra. Sang ayah angkat yaitu Zatoichi sering menjenguk Hichi diam-diam dan mengajarinya ilmu berpedang. Semakin dewasa Zatoichi mulai jarang mengunjungi Hichi di perkumpulan Goze. Hingga suatu hari Zatoichi memberikan kenang-kenangan kepada Hichi, dan dia pun pergi tak kembali lagi. Sementara itu perkumpulan Goze ini sering berkeliling kampung, buat mengamen pakai samisen untuk bertahan hidup. Meskipun sering mengamen, Hichi tidak melupakan latihannya dalam berpedang. Pada suatu hari kelompok Goze diundang dalam suatu acara. Dalam acara tersebut, ada seseorang yang menatap Hichi penuh dengan nafsu birahi. Setelah pementasan Goze usai, Hichi dipaksa berbuat yang tidak-tidak oleh lelaki itu, yang ternyata adalah salah satu anggota keluarga yang menyewa kelompok Goze. Setelah kejadian enak-enak itu, Hichi malah diusir dari kelompok Goze, karena sesuai peraturan, di mana anggota kelompok tidak boleh berhubungan dengan seorang pria ataupun menikah dengannya. Setelah pengusiran itu, Hichi menemui pria yang mengajaknya enak-enak agar bicara kepada pemimpin Goze supaya dia diterima lagi dalam kelompok tersebut. Tapi bukannya kasihan melihat Hichi diusir, lagi-lagi ia malah mengejek Hichi dan memaksanya melakukan enak-enak lagi. Dengan terpaksa Hichi pun membunuhnya. Akhirnya setelah itu Hichi pun mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari Zatoichi ayah angkatnya. Hichi pergi bersama salah satu temannya yang juga diusir oleh Goze karena ketahuan bekerja sampingan sebagai penyedia jasa enak-enak. Teman Hichi yang bernama Mitsu ini selalu menggoda Hichi agar mau ikut menjadi penyedia jasa enak-enak sama sepertinya, karena mereka bakal mendapat uang. Setelah itu datanglah pelanggan Mitsu untuk melakukan enak-enak. Setelah melakukan enak-enak, lelaki tersebut malah cabut dan tidak mau bayar. Mitsu yang menagihnya pun langsung dihajar oleh pria itu bersama teman-temannya. Setelah puas menghajar Mitsu, pria tersebut menghampiri Hichi yang tengah duduk santai. Tapi sebelum Hichi akan mengeluarkan pedangnya, datanglah seorang laki-laki yang menyelamatkannya dia, bernama Tuma Fujihira. Tuma tak mau melawan gerombolan preman kampung ini dan memberikan uang sebagai ganti penebusan Hichi. Tapi karena Tuma telah menghalanginya, para preman itu akan menghabisi Tuma. Dengan terpaksa Tuma harus melawan mereka. Tapi masalahnya dia tak bisa mencabut pedang dari sarungnya. Dan akhirnya Hichi lah yang harus turun tangan menghadapi para preman itu. Setelah mereka bertiga tumbang, diketahui ternyata mereka bertiga ini adalah anggota geng perampok yang bernama Bangki. Kemudian Hichi pun melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk mencari Zatoichi dan meninggalkan Mitsu karena berbeda pandangan hidup dengannya. Tapi Tuma yang telah diselamatkan malah mengikuti Hichi pergi. Akhirnya sampailah mereka di sebuah kota bernama Bito. Di sana ia bertemu dengan seorang anak kecil bernama Kotaro. Kotaro menawari Hichi untuk menjadi pemandunya di kota tersebut. Hichi pun kemudian bertanya lokasi kasino di kota itu untuk mencari Zatoichi. Setelah mengetahui letaknya, Toma bermain judi sedangkan Hichi mencari Zatoichi. Perlu diketahui jika kasino ini milik Yakuza dari klan Shirakawa. Awalnya Toma kalah terus di saat judi dadu. Tapi di saat uangnya Tuma mulai menipis, Hichi pun membantu Tuma untuk menebak nomor dadu yang muncul.
Insting Hichi yang sangat tajam membuat Tuma bisa memenangkan judi tersebut, hingga akhirnya Tuma mengantongi banyak uang dan cabut dari sana. Hichi melakukan itu buat membayar hutang ke Toma, karena Tuma sudah membantunya tempo hari. Tak lama kemudian, lawan Tuma bermain judi dadu mengejar mereka, karena hartanya ludes dimenangkan oleh Tuma. Mereka berniat buruk dengan menghabisi Toma, akan tetapi Hichi tak tinggal diam. Hichi pun mencabut pedangnya dan menghabisi mereka semua. Tak lama setelah itu datanglah beberapa orang lagi, yang ternyata salah satunya adalah pemilik kasino bernama Toraji Shirakawa. Mereka bilang jika orang yang dihabisi Hichi tersebut adalah kelompok bangki yang sering membuat onar di kota. Tapi karena menganggap Tuma yang telah menghabisi mereka semua, Toraji memanggilnya sensei dan menawari Toma sebagai pengawalnya dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Karena bayarannya yang menggiurkan, Tuma menerimanya dan Hichi pun tak memberitahu yang sebenarnya ke Toraji. Setelah itu Hache ikut ke rumah Kotara, sementara Tuma mengikuti Toraji. Di rumah Kotara terlihat ayahnya yang mabuk minuman. Tapi meskipun begitu dia adalah bapak yang baik. Dia berwejang kepada Hichi buat lanjut saja mencari Zatoichi nantinya. Dan tidak usah terbuai indah dan enaknya hidup di kota mereka. Sementara itu, Toma dijamu dan disambut baik di kediaman Toraji. Toraji berharap banyak kepada Toma untuk menghabisi geng bangki yang banyak berbuat zalim di kota Bito. Untuk menghormati Toma, Toraji menyewa seorang goze yang mana ternyata itu adalah Hichi. Mereka memanggil Hichi melalui ayah Kotaro, yang ternyata merupakan pelayan setia klan Shirakawa. Di saat Toma dan keluarga Shirakawa sedang menikmati senangnya dunia, geng bangki yang menemukan temannya tewas menyusun rencana untuk membalas Toma yang dianggap menghabisi mereka. Geng bangki merupakan mantan samurai shogun yang sakit hati kepada pemerintahan karena telah membuang mereka. Ketua geng bangki adalah seorang ronin, atau samurai tak bertuan yang sangat kuat. Dia bernama Bangki. Bangki punya topeng di wajahnya, dan siapa yang melihat Bangki tak bertopeng, maka bisa dipastikan orang tersebut akan mati mengenaskan. Hal tersebut terbukti dari seorang wanita jasa enak-enak yang disewa Bangki. Sebenarnya dia sudah diperingatkan untuk tidak melihat wajah Bangki dan disuruh menutup mata. Namun di saat mulai melakukan enak-enak, penutup matanya dipasang tidak erat lalu terjatuh. Dia pun menjerit sekencang-kencangnya melihat wajah Bangki. Dan akhirnya ia pun tak terselamatkan. Di keesokan harinya, Toma tak sengaja mendengar percakapan Toraji dengan ayahnya, yaitu Chube Shirakawa, yang merupakan ketua klan Yakuza Shirakawa. Mendapati Toma ada di sana, Toraji langsung mengenalkannya kepada sang ayah. Dari sini diketahui bahwa sang ayah, meski berbeda pendapat dengan Toraji, dia sangat sayang kepada anaknya itu. Beberapa waktu kemudian, Hichi yang sedang memancing di rawa tak sengaja bertemu dengan Toma. Di sini ada sedikit perselisihan antara Hichi dan Toma, yang mempunyai prinsip yang berbeda dalam membantu orang. Di mana Hichi yang mempunyai kekuatan besar tidak mau menolong sembarang orang, karena dia buta sehingga takut dibohongi oleh orang yang dia tolong. Tapi berbeda dengan pemikiran Toma. Karena perbedaan tersebut, Toma mengajak duel Hichi, tapi menggunakan sebatang kayu kering. Anehnya, Toma yang terlihat lemah dan konyol malah memenangkan pertarungan tersebut. Tangan Hichi lebam akibat hantaman keras dari Toma, sehingga ia memberi kain sebagai perban untuk Hichi. Toma lalu bercerita tentang masa lalunya. Toma merupakan anak dari samurai terkenal yang lahir dari klan bernama Odaka.
dan Toma merupakan anak yang mahir berpedang serta menguasai teknik pedang dari klan Odaka. Tapi ada sebuah kejadian di mana Toma mematahkan pedang yang dia gunakan karena terkejut dan kemudian mengenai mata ibunya. Karena kejadian itu, ibu Toma menjadi buta. Karena trauma yang dialaminya, itulah mengapa Toma tak bisa mencabut pedangnya meskipun dia adalah samurai yang hebat. Sepeninggal ibunya, Toma kini mengembara seorang diri. Sedangkan dojo yang ditinggalkan keluarga untuknya, kini diwariskan kepada murid terbaik ayahnya. Beberapa hari kemudian, klan Shirakawa mengadakan pesta penyambutan aparat penegak hukum dengan seorang ketuanya yang bernama Hashu. Mereka membuat itu untuk menakut-nakuti geng Bangki agar tidak meresahkan kota Bitu. Tak lama kemudian geng Bangki datang menyerang. Di sini mereka memperingatkan Hashu agar tidak ikut campur urusan dalam kota Bitu. Saat kerusuhan sedang panas-panasnya, Toma datang, namun seperti biasa dia tidak bisa mencabut pedangnya dan akhirnya dia dibuat klenger tak berdaya. Anak buah Bangki bernama Izo mendekati Toraji dan langsung menusuknya. Akan tetapi Toraji dilindungi oleh ayahnya dan akhirnya ayahnya pun tewas di pangkuan Toraji. Dan di saat anak buah Bangki akan membawa Toma, tiba-tiba Hichi datang dan dia menawarkan diri untuk dibawa. Hichi juga mengaku bahwa dialah yang telah menghabisi beberapa anggota geng Bangki. Karena tidak percaya dan malah meremehkan Hichi yang buta, Izo pun menyuruh anak buahnya untuk mencoba kehebatan Hichi. Tapi akhirnya anak buah Izo dihabisi oleh Hichi. Melihat hal itu, Izo pun akhirnya percaya pengakuan Hichi. Kemudian Hichi pun akhirnya dibawa menuju ke markas geng Bangki. Di sana Hichi masih disuruh melawan anggota geng Bangki. Seperti biasa dengan mudahnya Hichi menyabetkan pedangnya ke anak buah Bangki. Semua yang melihat Hichi hanya bisa terdiam. Akhirnya sang ketua geng beranjak dari tempatnya untuk bertarung dengan Hichi. Ternyata kehebatan Bangki bukan hanya isapan jempol belaka, dia jauh lebih kuat dari Hichi. Hichi pun tergeletak tak berdaya dan pasrah. Dari sini Hachi mendapat fakta menyakitkan, di mana Zatoichi sang ayah angkat yang dia cari-cari selama ini ternyata telah meninggal. Terakhir kali Bangki berduel dengannya, tapi kemudian Zatoichi tumbang karena penyakitnya bukan karena Bangki yang menghabisi. Itulah mengapa Bangki juga menyesal karena belum bisa menghabisi Zatoichi. Di keesokan harinya, anggota klan Shirakawa memukul Toma yang mereka anggap hebat, tapi ternyata cuman seorang cupu. Namun demikian, Toraji masih berbaik hati, memberi kesempatan Toma untuk mengalahkan geng Bangki. Dia menyemangati Toma dengan masih memanggilnya Sensei. Malam harinya, Toma bersama ayah Kotaro datang ke markas geng Bangki. Dia berhasil membebaskan Haichi dari kurungannya. Selain itu, dia juga telah menyiapkan peledak untuk melawan geng Bangki. Akhirnya misi penyelamatan Hichi berjalan dengan lancar. Toma kemudian membawa Hichi ke sebuah kuil untuk beristirahat. Saat Hichi terbangun, ia menceritakan tentang masa lalunya kepada Toma, termasuk Zatoichi yang ia cari selama ini. Di mana sampai detik ini Hichi masih belum yakin Zatoichi itu adalah ayahnya apa bukan. Karena memang dari bayi Hichi sudah dirawat oleh Zatoichi sebelum akhirnya Hichi diserahkan kepada kelompok Goze. Meninggalnya Zatoichi membuat Hichi tidak bisa mencari petunjuk jati dirinya yang sebenarnya. Kesedihan Hichi menyentuh hati Toma, hingga dengan spontan dia memeluk erat Hichi dengan penuh kasih. Hati Hichi pun mulai luluh dan tenang.
karena ternyata dia masih memiliki Toma yang tulus mencintainya. Keesokan harinya, Toma pergi meninggalkan Hichi yang masih tertidur di kuil. Toma pergi untuk membantu klan Shirakawa yang akan bertempur melawan geng Banki. Dan akhirnya, dimulailah pertempuran dua kelompok besar yang sangat menegangkan. Dalam keadaan genting, Toma masih belum bisa mencabut pedangnya. Dia pun hanya bisa bersembunyi, sementara rekan-rekannya dalam pertarungan. Dalam pertempuran itu, Toraji berhasil menghabisi Izo sebagai pembalasan atas ayahnya. Di saat-saat akhir, geng Banki masih memiliki orang yang lumayan banyak, bahkan sang ketua masih seger bugar. Pada saat itulah Toma mulai dicari-cari karena tidak kelihatan sama sekali. Tapi di saat Toraji akan maju berduel dengan Banki, Toma muncul dan maju untuk melawan Banki. Kali ini Toma berhasil menguasai emosinya dan perlahan mencabut pedangnya. Akhirnya duel antara mereka pun dimulai. Di saat yang sama, Hichi dibangunkan oleh Kotaro yang memberitahukan bahwa ada pertempuran antara geng Banki dan klan Shirakawa di kota. Mendengar hal itu, Hichi langsung ke sana meskipun tertati-tati untuk menyusul Toma. Sementara itu, dalam pertarungannya, Toma berhasil menumbangkan Banki sampai Banki tidak bisa bangun lagi. Selang beberapa waktu, Toma juga tumbang karena mengalami luka tusuk di bagian perutnya. Di saat itulah datanglah Hichi yang langsung menghampiri Toma. Di sini Toma menyemangati Hichi di saat-saat terakhirnya, dan kemudian Toma akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Hichi. Tapi ternyata Banki masih bisa bangkit kembali. Hichi pun kemudian mengambil pedangnya dan berhasil menebas kepala Banki. Melihat kekalahan ketua gengnya, anggota Banki yang tersisa pun akhirnya pergi meninggalkan kota tersebut. Beberapa waktu setelah kekalahan Banki, kota Bitou menjadi aman. Dan Toraji membangun kota kembali, dan menjadi penerus ayahnya menjadi ketua klan Yakuza Shirakawa. Sementara itu terlihat Hichi dan Kotaro menguburkan jasad Toma. Setelah itu Hichi berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat klan Odaka, tempat kelahiran Toma. Hichi ingin mengubur pedang Toma di makam ibunya sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian Kotaro mengiringi kepergian Hichi dengan kesedihan yang sangat amat dalam. Karena sebenarnya Kotaro ingin Hichi menjadi ibunya. Sebelum meninggalkan kota dan berpisah, Hichi memberikan Kotaro lonceng kecil sebagai kenang-kenangan.